Suatu hari di Prancis, terlihat upacara pemakaman baru aja selesai. Ketika acara bubar dan orang-orang pergi, ada satu bocil yang masih terus-menerus menaburkan bunga ke atas makam. Seakan seperti masih belum terima kenapa ibunya pergi meninggalkannya terlalu cepat. Sang ayah kemudian menyuruh si bocil pulang. Di mobil, meski tahu kalau kondisi putranya sedang sangat sedih dan butuh sekali sosok ayah untuk menguatkan, ayah justru malah menyuruh pulang ke rumah duluan karena dia ada jadwal rapat penting di kantor. Tanpa mengeluh sedikit pun, dengan ekspresi dingin, si bocil cuma diam dan menurut. 1 tahun berlalu, di suatu bazar terlihat ada seorang pria bernama Semi sedang sibuk menawarkan barang dagangannya ke para pengunjung. Meski kondisinya disabilitas tak bisa memakai tangan kanan, tapi Semi tak pernah meminta-minta. Dia jago banget jualan. Walaupun barang yang ditawarkan barang aneh, yaitu teko berkepala 2, tapi gara-gara pinter ngomong, hari itu dagangan Semi laris manis. Sayangnya di tengah jual beli, mendadak beberapa petugas polisi datang menyita seluruh barang dagangan Semi karena dianggap barang impor ilegal. Sepulangnya ke apartemen, Semi pusing memikirkan bagaimana cara melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro, sedangkan semua uang tabungannya sudah dia gunakan untuk mengimpor ratusan teko berkepala 2 tadi dari luar negeri. Semi kecewa kenapa polisi tega menghukum pedagang kecil sepertinya. Tak lama kemudian istri Semi bernama Alice pulang. Setelah mendengar cerita suaminya, Alice shock. Padahal mereka sedang butuh sekali uang untuk merenovasi apartemen sekaligus untuk biaya kelahiran anak pertama mereka. Keesokan harinya di rumah yang sangat megah, terlihat si bocil dan ayah sedang sarapan bareng. Si bocil bernama Alex, sementara ayahnya bernama Philippe. Philippe di situ bertanya, Alex mau minta hadiah apa untuk ulang tahunnya yang ke-11 besok. Dengan dingin, Alex menjawab dia tak mau apa-apa. Semenjak sang ibu meninggal, senyum di wajah Alex seakan telah hilang. Tak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat Alex tertarik. Dia selalu menyendiri, tak punya teman, tak punya keinginan. Di sisi lain, di kantor agensi penyalur pekerjaan, Semi bertanya pada staf di sana apakah ada lowongan kerja yang bisa menerima orang disabilitas sepertinya. Waktu memeriksa daftar lowongan, ada satu lowongan yang cocok untuk Semi, yaitu Satpam Mall. Tanpa pikir panjang, Semi pun mengambil lowongannya. Dan malam itu juga, di shift malam, Semi langsung bekerja. Tu vas chercher un vrai travail. J'étais hier, vous êtes vraiment cool, hein, c'est ça que j'apprécie. Allô, les routiers, quelqu'un m'entend? Non, sûr, je l'ai vu. Paginya, Alex datang bersama para bodyguard serta direktur mall. Direktur mall berkata kalau hari ini, Philippe telah menyewa seluruh mall khusus untuk Alex sebagai hadiah ulang tahunnya. Waktu lagi jalan ngeliat-liat, ada sesuatu di toko mainan yang menarik perhatian Alex. Pas dipantengin, mereka semua ngeliat Semi lagi ketiduran. Ketika Semi bangun dan melihat ada direktur mall, dia panik terus langsung pura-pura kerja. Pas mau turun celananya nyangkut. Saat bodyguard Alex mencoba membantu, gara-gara nggak bisa diem, Semi malah nggak sengaja nonjok mereka, bahkan sampai nyemprotin gas air mata. Melihat tingkah kocak Semi, tiba-tiba Alex bilang ke direktur mall kalau dia mau ngebeli satpam itu. Direktur pun kaget lalu berusaha menjelaskan manusia bukan barang yang bisa dibeli. Tapi waktu Alex ngancam akan ngadu ke bapaknya, direktur akhirnya menuruti keinginan Alex. Direktur kemudian mengajak Semi bicara berdua. Dia menawarkan Semi kerja lembur menemani Alex main seharian dengan bayaran 1.000 euro atau 16 juta rupiah. Meski bingung, tapi karena butuh uang, Semi pun menerima tawaran barusan. Saat mereka berdua nyamperin Alex minta mainannya dimasukin ke box.
Mendengar itu, Semi protes ke direktur. Bukannya tadi dia cuma disuruh nemenin main doang, kenapa jadi dimasukin ke box? Dia ini orang, bukan barang. Direktur lalu menjelaskan, nggak ada yang boleh nolak permintaan orang terkaya di Perancis. Asal Semi tahu, bocil itu adalah bos dari segala bos. Berapapun uang yang Semi minta, pasti dia kasih, asalkan Semi mau dimasukin ke box. Semi di situ bilang, buat ngelunasin utangnya, dia butuh uang 3.000 euro. Tanpa pikir panjang, direktur setuju. Terus langsung memerintahkan stafnya, bungkus nih orang. Mon cadeau cool. Monsieur, dame. Ouvre. Il a pas l'air abîmé. Ketika keluar dari box, Semi kagum melihat kamar Alex. Pintunya bisa kebuka otomatis, koleksi mainan yang sangat banyak, dan dekorasi kamarnya canggih banget, seperti berada di luar angkasa. Alex kemudian mengajak Semi turun ke ruangan bawah. Karena kebanyakan nanya, si bodyguard botak lalu melemparnya ke perosotan. Di bawah, lagi-lagi Semi kaget. Ternyata Alex punya ruangan time zone sendiri. Di tengah kekaguman, Alex mengajak Semi main hoki meja. Awalnya Alex menang 2-0, tapi pas Semi mulai serius, dia berhasil balikin skor dan menang 2-3. Karena kesal, Alex pun ngajak Semi main yang lain. Saat Philippe baru pulang, bodyguard melapor sambil menunjukkan video unboxing Semi yang tadi dia rekam. Melihat anaknya memperlakukan orang lain seperti mainan, Philippe pun menyuruh si bodyguard menghapus videonya. Jika sampai rekaman video itu tersebar, bisa gawat. Di dalam, waktu Semi dan Alex lagi main polisi-polisian, Philippe datang menyapa lalu mengajak makan bareng. Di meja makan, meski segalanya terlihat mewah, namun Semi bingung kenapa suasananya sepi banget. Bahkan Philippe udah makan duluan tanpa bilang selamat makan. Ketika mencicipi makanannya, Semi sampai nangis saking enaknya. Dia tak menyangka bagaimana bisa Philippe dan Alex makan makanan seenak ini setiap hari, tapi keluarga mereka kelihatan tak bahagia. Selesai makan, pelayan membawakan kue, lalu Philippe mengucapkan selamat ulang tahun. Semi makin bingung, jangankan tepuk tangan, senyuman aja nggak ada. Setelah merayakan ulang tahun Alex, di luar Semi menandatangani surat pernyataan untuk tak memberitahu kejadian hari ini pada siapapun, lalu mengambil bayarannya. Waktu mau pulang, mendadak Philippe memanggil. Philippe meminta Semi tetap tinggal dan menemani anaknya main. Ia cerita, semenjak ibunya meninggal, Alex berubah jadi anak pemurung. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa membuat anaknya tertarik. Padahal dia sudah berusaha membelikan berbagai macam hal. Meski menjadikan orang sebagai mainan adalah hal aneh, tapi baru kali ini dia melihat Alex tertarik pada sesuatu. Sayangnya, Semi menolak karena tugasnya di sini telah selesai. Tadi dia rela dijadikan mainan cuma demi melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro. Jika bukan karena utang, dia tak mungkin mau. Bagaimanapun juga, dia tetap manusia yang punya harga diri dan tak akan pernah mau dijadikan mainan. Tapi pas mau pergi, Philippe bilang, gimana kalau Semi digaji 14.000 euro atau 200 juta rupiah setiap minggu. Mendengar tawaran itu, malamnya Semi nemenin Alex lagi. Melihat kecanggihan hologram di kamar Alex, Semi begitu kagum. Alex di situ sedang membuat video untuk channel YouTube-nya.
Selesai mengupload video, Alex lalu naik ke kasur dan tidur. Waktu tahu kalau kasur Alex bisa melayang, Semi kebingungan. Setelah lampu kamar dimatikan, karena tak bisa tidur, Semi pun jalan-jalan keluar. Saat baru turun tangga, dia merasa aneh. Kenapa ada toilet di depan pintu utama? Pas mau ngencing, tiba-tiba Philippe muncul. Philippe bilang barang yang mau Semi kencingin itu bukan toilet, tapi karya seni senilai 2 juta euro atau 32 miliar rupiah. Philippe lalu mengajak Semi melihat-lihat koleksinya. Ada patung zebra nyungsep senilai jutaan euro dan barang-barang aneh lainnya. Sambil jalan, Semi cerita, sekarang istrinya sedang hamil besar, mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Semi bertanya pada Philippe bagaimana rasanya saat pertama kali menyaksikan bayinya lahir ke dunia. Mendengar itu, Philippe hanya menjawab dia tak merasakan apapun. Baginya menjadi seorang ayah tak semudah yang dibayangkan. Menjadi ayah sangat sulit. Pagi hari, waktu baru bangun, pelayan memberitahu kalau hari ini Sam boleh pulang dulu untuk mengambil baju-bajunya di rumah. Semi kemudian diantarkan supir. Sesampainya di apartemen, para tetangga berkumpul menyambut kedatangan Semi. Semi ini memang terkenal baik pada semua tetangganya. Melihat dia datang naik mobil mewah, para tetangga jadi makin heboh. Dalam apartemen, Alice ngambek kenapa suaminya menghilang 2 hari tanpa kabar. Karena sudah tanda tangan surat perjanjian untuk tak membocorkan kejadian di rumah Alex, Semi pun terpaksa mengarang cerita bohong. Namun meski sudah berkali-kali dijelaskan kalau dia dapat pekerjaan baru, Alice masih tetap tak percaya. Ketika melihat suaminya pakai baju bagus, wangi dan mendadak mengemasi barang-barang, Alice nangis. Dia yakin suaminya pasti selingkuh. Semi lalu pamer. Dia memerintahkan supir buka tutup pintu mobil. Si supir pun buka tutup pintu mobil sesuai perintah. Semi cerita sekarang dia punya banyak anak buah. Tapi Alice masih belum percaya. Bisa aja supir itu teman yang udah diajak kerjasama. Oke, Semi kemudian memerintahkan temannya buka tutup pintu mobil kayak si supir tadi. Tu peux la fermer? Itulah bedanya teman sama supir. Karena masih belum percaya juga, Semi lalu menunjukkan cek senilai 10.000 euro sebagai bukti kalau dia benar-benar kerja dan dapat gaji. Semi menyuruh Alice beli apa aja yang dia mau pakai uang itu. Pokoknya habisin sesuka hati. Mendengar ucapan suaminya, Alice akhirnya tersenyum percaya. Sore hari, waktu mau balik kerja, Semi kaget melihat Alice dan para tetangganya sedang demo. Mereka demo sambil meneriakan nama Philippe. Ternyata para tetangganya itu adalah mantan karyawan di salah satu pabrik Philippe yang baru aja di PHK. Beruntung mereka semua belum tahu kalau sekarang Semi kerja di rumah Philippe. Setelah menyapa, Semi pun lanjut jalan. Di time zone pribadi, ketika sedang santai, Semi bertanya pada Alex besok mau main apa lagi. Dengan santainya, Alex bilang besok dia ingin main kejar-kejaran. Besok Semi akan jadi kelinci dan dia harus lari dari kejaran anjing pemburu. Anjing yang Alex maksud adalah anjing sungguhan. Mendengar itu, Semi langsung menemui asisten Philippe lalu protes. Dia di sini memang dibayar untuk jadi mainan Alex, tapi dia tak sudi jika sampai dijadikan mainan anjing. Apa yang Alex minta sudah keterlaluan. Bocil itu anak manja tak punya adab. Pantes saja selama ini tak ada orang yang mau berteman dengan Alex. Tanpa sadar, dari lantai atas, Alex mendengar seluruh ucapan Semi. Keesokan paginya, demi pekerjaan, walaupun berat, Semi terpaksa tetap menuruti keinginan Alex. Namun ketika dia ditembaki dan digigit anjing-anjing, Semi akhirnya menyerah. Ia muak dengan semua permintaan aneh Alex. Mulai detik ini, dia memutuskan berhenti. Setelah Semi pergi, Philippe berkata,
Alex baru aja menghancurkan hati mainannya. Sore hari di apartemen, Semi kaget. Ternyata seluruh uang yang kemarin dia berikan sudah habis tanpa sisa sama sekali. Alice menggunakan uang itu untuk membeli mesin cuci baru, TV baru, renovasi apartemen, dan sisa uangnya dia gunakan untuk membantu mendanai perjuangan teman-temannya yang sedang demo di depan pabrik Philippe. Mendengar cerita barusan, Semi terdiam lemas. Malamnya ketika istrinya tidur, Semi merenung. Sekarang uangnya sudah habis, padahal sebentar lagi bayinya lahir. Di tengah renungan, tiba-tiba Semi melihat bayi dalam perut Alice seperti bergerak. Demi si bayi, esok hari Semi akhirnya memutuskan menelan harga dirinya dan merelakan diri untuk dijadikan mainan Alex lagi. Dalam kamar, waktu Semi menyapa, Alex terlihat masih ngambek. Agar suasana mencair, Semi pun mengajak Alex main. Prends tout. Tu veux faire le malin. Alors là, non, je fais ça. Di tengah acara, Philippe menyuruh semua tamu diam. Ini pertama kalinya dia mendengar putranya bisa tertawa lagi semenjak istrinya meninggal. Sore hari di balkon rumah, waktu Alex mengajak Semi main lagi, Semi menyuruh Alex istirahat sebentar sambil menikmati indahnya pemandangan sore. Semi menasehati agar Alex harus bisa lebih menikmati hidup sebelum ajal menjemput. Mendengar kalimat barusan, Alex seperti mengingat sesuatu, kemudian lari ke hutan. Ketika Semi mengejar, ternyata di tengah hutan ada rumah pohon. Di atas, Alex murung sambil terus memandangi foto sang ibu. Alex cerita ke Semi, sebenarnya alasan dia marah pada ayahnya adalah karena dulu waktu ibu sakit parah dan divonis dokter tak akan bisa sembuh. Bukannya membiarkan tetap di Perancis, ayah justru malah membawa ibu berobat ke rumah sakit luar negeri. Akibat keegoisan Philippe dan gara-gara terpisah jauh di luar negeri, Alex jadi tak sempat menemani detik-detik terakhir ibunya meninggal. Melihat kesedihan bocil itu, Semi mencoba menghibur. Semi cerita setiap kali merasa sedih, biasanya dia selalu menghabiskan waktu membaca buku kesukaannya yang berjudul Kesatria Pohon. Walaupun ceritanya terkesan cerita anak-anak, tapi cukup seru untuk dibaca orang dewasa. Ia lalu menceritakan bagaimana kisah si Kesatria Pohon dalam buku itu. Mendengar cerita Semi, Alex akhirnya tersenyum lagi. Agar tak sedih berlarut-larut, mereka berdua kemudian main kesatria-kesatriaan. Bonjour, de la bouillabaisse, les hommages. Le jeu bag des mers du Pacifique. Je vous pourfends. Écoute-moi bien, mon petit pépère. C'est la tempête, là, que la fée clocharde arrive à te guetter. Malamnya ketika Alex tidur, Semi menelpon Alice untuk memberi kabar. Alice pun tersenyum dan mengatakan kalau anak mereka nanti pasti akan bangga punya ayah hebat seperti Semi. Pagi hari saat kembali ke rumah, Semi bertemu Philippe yang kebetulan baru mau berangkat kerja. Sambil bercanda, Semi mengajak Philippe buka sepatu terus nyeker di rumput karena rasanya geli-geli enak. Dengan senang hati, Philippe pun menolak. Semi melapor, Philippe tak perlu khawatir. Sekarang Alex sedang tidur nyenyak di rumah pohon. Semi bilang sebenarnya bocil itu butuh sekali sosok ayah. Jadi kalau bisa, Philippe harus lebih sering menghabiskan waktu bersama Alex. Kebetulan nanti malam ada jadwal pertandingan bola Perancis lawan Spanyol. Jika tak sibuk, Philippe bisa datang untuk nonton bareng. Mendengar itu, dengan sombong, Philippe menjawab, orang seperti Semi tak pantas menasehatinya. Melihat sifat keras kepala Philippe, Semi cuma bisa istighfar.
Sore hari di kantor saat sedang rapat, Philippe terus melamun. Ia kepikiran ucapan Semi tadi pagi. Malamnya terlihat Semi, Alex, bodyguard serta para pelayan sedang asik nonton bola bareng antara Prancis lawan Spanyol. Karena pertandingannya seru banget, mereka pun tegang sampai teriak-teriakan. Di tengah keseruan, tiba-tiba Philippe datang. Seketika suasana langsung hening total. Philippe lalu menyuruh mereka melanjutkan acara nonton barengnya karena dia kesini cuma mau ikutan nonton. Saat Philippe ikut nonton, orang-orang yang tadinya berdiri jadi pada duduk rapih. Nggak ada yang berani bersuara sama sekali. Cuma Alex sama Semi doang yang teriak-teriakan. Waktu Prancis ngegolin, melihat Alex memeluk Semi, Philippe pun mengajak Alex pelukan juga. Tengah malam, karena nggak bisa tidur, Semi menyusup ke dapur untuk mengambil roti-roti. Tapi pas mau balik ke kamar, dia kepergok Philippe. Philippe kemudian mengajak Semi ngobrol santai. Meski agak gugup, di obrolan santai itu, Semi bilang kalau Philippe orangnya terlalu kaku. Ia meminta Philippe menunjukkan ekspresi wajah seandainya baru aja dapat uang 1 miliar euro. Philippe pun menunjukkan ekspresi wajahnya. Oke, gimana kalau seandainya baru aja kehilangan uang 1 miliar euro? Philippe pun menunjukkan ekspresi wajahnya lagi. Semi bingung kenapa Philippe punya rumah mewah, ratusan mobil, ribuan karyawan, tapi cuma punya satu ekspresi wajah yang datar. Bila semua ekspresi Philippe sama, maka orang-orang di sekitarnya tak akan tahu apakah Philippe sedang sedih, marah, atau senang. Mereka pasti akan salah paham. Bahkan tadi waktu nonton bola bareng, hanya sekedar memeluk anaknya sendiri aja, Philippe kaku banget. Semi kemudian mengajari bagaimana cara berpelukan yang baik dan benar. Pertama, pelukan itu bukan cuma saling merangkul tangan aja, tapi juga harus sampai bersentuhan badan. Setelah bersentuhan badan, Philippe harus menarik nafas dalam-dalam untuk menikmati sensasinya. Saat mengikuti arahan Semi, Philippe merasakan perbedaannya. Pas lagi enak-enaknya pelukan, tiba-tiba ada pelayan mergokin tuh bocah berdua. Biar nggak salah paham, mereka pun bubar. Di kamar ketika sedang tidur, Alex terbangun gara-gara mimpi buruk. Karena ketakutan, ia lalu pindah tidur satu kasur dengan Semi. Pagi harinya, waktu mau jogging, Philippe teringat saran Semi semalam. Ia kemudian mencoba tersenyum dan menghampiri 2 tukang kebunnya. Sambil memasang wajah ramah, Philippe menyapa salah satu tukang kebun bernama Paul. Tapi ternyata dia salah orang. Nama tukang kebun itu Lucien, Paul yang satunya lagi. Philippe lalu menanyakan bagaimana kabar putri Lucien. Lagi-lagi dia salah. Lucien anaknya cowok, yang anaknya cewek si Paul. Karena suasananya canggung, Philippe pun lanjut jogging. Selesai lari pagi, ketika ingin membangunkan anaknya, Philippe melihat Alex dan Semi sedang tidur satu kasur berdua. Philippe sangat cemburu. Seumur hidupnya, dia tak pernah bisa sedekat itu dengan anaknya sendiri. Tak lama kemudian, setelah Semi bangun, dia iseng mencoba memainkan piano yang biasa dimainkan almarhum Ibu Alex saat masih hidup. Melihat sikap kurang ajar Semi, apalagi masih merasa cemburu soal tadi, Philippe pun marah besar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Philippe memecat Semi dan mengusirnya dari rumah. Si bodyguard botak lalu melempar Semi keluar. Dia terlihat senang, akhirnya Semi dipecat juga. Selama ini dia sudah muak dengan tingkah laku kurang ajar Semi. Tak lama kemudian di tengah jalan, dari belakang Alex menyusul Semi naik mobil mininya. Alex bilang jika Semi pergi, maka dia juga akan pergi. Meski Semi sudah berusaha menyuruh Alex pulang, bocil itu tetap memaksa ikut. Mau nggak mau, Semi pun mengajak Alex ke apartemennya. Mexicain, j'articule les abdos. J'ai joué ta date de naissance. Comme ça, t'as gagné au loto. Oh, les Chicago nuls. Viens, être mon ami d'enfance. Viens t'asseoir à côté de moi. Je vais te montrer comment ça... Sortez pas de la cité, là, que t'es blindé maintenant.
Di sisi lain, waktu tahu kalau Alex kabur dari rumah, Philippe marah kenapa si bodyguard tak bisa menjaga anaknya. Saking marahnya, detik itu juga si bodyguard pun dipecat. Mendengar ucapan Philippe, si bodyguard kecewa, padahal dia sudah 10 tahun bekerja di sini. Si bodyguard lalu pergi dari sana dengan wajah penuh dendam. Sementara di apartemen, Semi memperkenalkan Alex ke istri, teman, serta tetangganya. Ketika Alice sedang kerepotan, dengan sigap Alex membantu. Semenjak kehadiran Semi, sifat bocil manja nggak tahu diri itu sekarang kelihatan sudah mulai berubah lebih baik. Di meja makan, Semi menuangkan teh menggunakan teko berkepala duanya. Melihat teko unik Semi, Alex kagum. Alice lalu bertanya tentang keseharian Alex. Karena takut pekerjaannya ketahuan, Semi buru-buru membawa Alex keluar. Di luar, wajah Alex begitu bahagia. Untuk pertama kalinya, dia bisa main sama anak-anak seumurannya. Tapi waktu lagi asik main, ada bocah songong ngebully Alex dan ngajak berantem. Awalnya Semi berusaha memisahkan mereka karena takut anak bosnya terluka. Tapi tanpa diduga-duga, ternyata Alex bisa bela diri. Setelah menghajar si bocah songong, Semi mengajak Alex kabur. Di atap apartemen, mereka berdua menikmati indahnya pemandangan sore bersama. Nggak tahu kenapa, pemandangan sore di tempat sederhana ini bagi Alex terasa jauh lebih indah dibanding pemandangan di balkon rumah mewahnya. Di tengah perbincangan, Semi memberikan buku yang kemarin dia ceritakan, yaitu buku berjudul Kesatria Pohon. Semi mengatakan Alex boleh menyimpan buku itu sebagai hadiah ulang tahun darinya. Alex sangat senang. Hadiah buku sederhana ini adalah hadiah ulang tahun terbaik dalam hidupnya. Setelah puas menghabiskan waktu bersama, Semi lalu mengantarkan Alex pulang sebelum larut malam. Namun di depan gerbang apartemen, mendadak Philippe bersama para bodyguardnya datang membawa paksa Alex masuk ke mobil dan mengancam Semi agar jangan pernah berani-berani mendekati Alex lagi. Melihat si bocil pergi, Semi sedih. Namun dia yakin Alex pasti akan tetap bisa bahagia dengan atau tanpa kehadirannya. Ketika berjalan kembali ke apartemen, Semi merasa aneh kenapa orang-orang memandanginya dengan tatapan sinis sambil meledeknya soal video viral di YouTube. Dalam mobil di perjalanan pulang, notifikasi di HP Philippe dan Alex berbunyi terus-menerus. Waktu diperiksa, mereka kaget melihat semua video selama Semi jadi mainan di rumah Alex telah disebarkan oleh si bodyguard botak di YouTube. Dalam hitungan jam, video itu pun viral sampai masuk berita, bahkan dibuat parodi di mana-mana. Di apartemen, Alice menangis dan marah sejadi-jadinya. Ia kecewa kenapa selama ini suaminya berbohong. Dia benar-benar malu punya suami yang dijadikan mainan orang kaya. Apalagi orang kaya itu adalah orang kaya jahat yang telah mem-PHK seluruh tetangganya di sini. Dengan perasaan hancur, Alice meminta Semi pergi dari rumah. Dia tak mau anaknya nanti punya ayah yang tak punya harga diri dan membuat malu keluarga. Every day's mine, I love you for that. Little baby. Tu vas faire le chat pour Mélis? Espèce de lâche. So stay. Di rumah Philippe, semua karyawan menonton demo besar-besaran di TV. Para warga, terutama tetangga Semi, marah. Mentang-mentang kaya, tak hanya mem-PHK ratusan karyawan, Philippe bahkan sampai tega menjadikan manusia sebagai mainan anaknya. Malam hari di apartemen, Alice merasa bersalah. Di situasi seperti ini, dia harusnya bisa lebih menguatkan suaminya, bukan malah mengusir dari rumah. Alice sadar Semi melakukan ini pasti hanya untuk mencari uang demi membahagiakan dia dan bayinya. Pagi hari di rumah pohon, Philippe datang memanggil-manggil Alex dan menyuruhnya segera turun.
Filipe bilang nanti sore dia ingin liburan ke Jepang, lalu meminta Alex ikut. Awalnya Alex hanya diam, namun setelah merenung, dia akhirnya menjawab, jika ayah mau dia ikut pergi ke Jepang, maka dia minta satu permintaan. Siangnya, Filipe mengundang semua demonstran datang ke rumah, kemudian memberitahu bahwa Alex telah memintanya untuk membatalkan keputusan PHK perusahaan. Sebagai ayah, Filipe pun mengabulkan permintaan anaknya itu. Jadi mulai besok, semua demonstran yang terkena PHK bisa kembali bekerja. Mendengar berita barusan, seluruh demonstran bersorak gembira. Di tengah kegembiraan, Alice marah. Kenapa mereka semua cuma mementingkan diri mereka sendiri seakan lupa dengan kondisi Semi? Kemarin mereka membenci Semi karena dianggap pengkhianat gara-gara bekerja untuk Filipe. Sekarang mereka menyorakkan nama Filipe tapi melupakan Semi. Alice sangat kecewa. Waktu lagi marah-marah, tiba-tiba perut Alice mules ingin melahirkan. Orang-orang pun panik lalu bergegas mengantarkannya ke rumah sakit. Setelah mengabulkan permintaan putranya, Filipe dan Alex kemudian berangkat ke Jepang. Di perjalanan menuju bandara, Filipe berkata jika sudah besar nanti Alex akan menjadi penerus perusahaannya. Alex menjawab seandainya harus meneruskan perusahaan, dia tak mau jadi seperti ayahnya. Untuk apa jadi orang yang punya segalanya dan mampu mengirim ibu berobat ke rumah sakit terbaik di luar negeri, tapi justru malah memisahkan ibu itu dengan anaknya di rumah. Hingga akhirnya si anak tak sempat menghabiskan waktu bersama di momen-momen terakhir dalam hidup ibunya. Mendengar ucapan Alex dari lubuk hati terdalam, Filipe minta maaf karena dia telah gagal menjadi ayah yang baik. Di tengah keheningan, Alex berkata, gara-gara sifat egois ayah, mungkin nanti Semi juga akan sedih dan menyesal karena tak sempat menyaksikan momen-momen kelahiran bayinya. Filipe pun tertampar. Ia lalu menyuruh si supir putar balik menuju rumah sakit. Di rumah pohon, pelayan dan anak buah Filipe teriak memanggil-manggil Semi. Mereka diperintahkan Filipe untuk menjemput dan mengantarkan Semi ke rumah sakit secepat mungkin. Ternyata dari kemarin, diam-diam Alex menyembunyikan Semi di rumah pohonnya. Waktu tahu istrinya ingin melahirkan, Semi buru-buru berangkat. Di rumah sakit, selama proses melahirkan, para tetangga terlihat cemas. Saat sedang duduk menunggu berdua, Alex mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Filipe pun terharu. Ini pertama kalinya dia mendengar ucapan terima kasih dari anaknya. Filipe mengatakan, kedepannya dia akan berusaha lebih sering menghabiskan waktu bersama Alex. Tak lama kemudian, Semi keluar dari ruang persalinan. Dengan wajah gembira, dia teriak kalau anaknya perempuan. Semua orang lalu bersorak memberi selamat. Dalam kamar persalinan, ketika memandangi wajah bayi kecilnya, Semi begitu terharu. Ia kemudian mengizinkan Alex menggendong bayinya. Melihat wajah Alex yang bahagia, Filipe ikut senang. Setelah semua selesai, sebelum lanjut pergi ke bandara, Filipe mengajak putranya jalan-jalan terlebih dahulu untuk menikmati indahnya suasana sore di taman rumah sakit. Saat mereka berdua duduk di bangku taman, Filipe melepaskan sepatu lalu menyuruh Alex melepas sepatunya juga. Filipe bilang, kata Semi, nyeker di atas rumput rasanya geli-geli enak. Jadi gimana kalau mereka berdua mencobanya? Dengan gembira, ayah dan anak itu akhirnya menghabiskan waktu bersama, menikmati hal-hal sederhana yang terasa indah. Pas lagi jalan, Alex minta satu permintaan lagi. Dia ingin membuat suatu perusahaan baru bersama Semi, yaitu perusahaan pabrik teko berkepala 2. Sambil tertawa, Filipe pun setuju.
Papa.